pas kemarin di MSC, Fanny-nya Kairi doang loh yang nggak dilepas, Fanny orang lain dilepas. Ya makanya nih, ini apakah akan menjadi sinyal yang lumayan negatif bagi member dari RRQ. Tapi setidaknya mereka punya Kalea, Lim. Walaupun nanti dilepaskan untuk Fanny-nya ke arah dari Kairi. Tapi setidaknya mereka sudah menemukan sebuah jawaban. Yaitu adalah Kalea dengan adanya Tsunami Slam. Oke, tapi lihat ini benar-benar ada sosok Kalea yang bisa kita bilang salah satu orang yang sangat bisa mengagetkan siapapun. Dari kemarin kita lihat juga implosionnya. Jadi bisa dibilang satu permainan dari Idol dengan Kalea ini kalau ditutup dengan Gatot Kaca, ternyata Gatot Kacanya memang dimakan. Tapi kalau selama gak ada damage yang cukup dan juga crowd control yang cukup, Gatot Kacanya bisa balik lagi. Bisa keluar. Jadi cuma pertukaran antara ultimate dengan ultimate, that's it. Setelah AOG tentu akan menjadi jawaban sekali dan masih dengan Harit nih, Lim. Yang menandakan kalau misalkan emang mereka akan bermain dengan assassin jungle tipe physical damage deal. Karena udah kelihatan banget tadi Haritnya bener-bener perform, laning juga nggak kalah. Dan mungkin sekalinya pun kalah, bakal kesusul sama objective play. Dibawakan Hayabusa Sunesh dan Moskov dari Toy. Langsung diamankan, berarti kita tidak akan melihat Beatrix Kalea ya dengan adanya draft seperti ini. Ini Uranus keluar dari radar kah? Nggak muncul, nggak di-ban juga. Padahal di match sebelumnya kayak jadi Prayo ban dan Prayo pick juga nih, Be. Kayaknya kita lihat tadi Uranusnya nggak yang begitu perform banget 100%. Karena adanya Zuxin juga dan kendala dari Zuxin yang sempat kita perbincangkan tadi, Lim. Sampai di pick bawah pun nggak di-ban sama sekali juga. Nggak diperebutkan sama sekali juga. Kayak Rins atau Stans bener-bener masih nahan hero-nya agar nanti muncul di waktu yang tepat. Tapi keuntungan tetap akan ada di Onyx, Lim, kalau kita ngomongin elemen of surprise. Karena mereka ada di second pick. Wow, gue suka banget Toy dengan Moskov ini. Ini bisa dibilang salah satu waktu yang bisa diberikan oleh tim RRQ. Ini bakal punya power split push, bakal punya team fight besar. Mungkin bisa dibilang berbeda dengan sosok dari Nathan. Nathan dia punya team fight besar, tapi kalau udah ngomongin split push, itu agak berat untuk Nathan. Sedangkan Moskov ini berbeda, Lim. Ya, masalahnya ini serius di game ini kayak hero-hero tier S tuh kayak gak terasa nih sih, bandnya Paramis, no Esmeralda Uranus akhirnya keluar juga. Lebih ke ya adaptif draft aja, Be, bukan yang kayak Prayo pick di tier S-nya. Tapi emang butuh gak sih untuk nge-ban Faramis di sini? Kita udah ngelihat bahwa ada 2 damage dealer yang nanti bakal di-cover dengan cepat dan Kalea itu tipikal hero yang bisa pick off. Jadi kita udah sempat lihat juga bagaimana referensi Sans dengan Faramis. Dia cover fire-nya bagus sekali. Dan siapapun yang bisa misalnya sama Kalea itu bakal langsung di-recover dengan adanya Netherrealm. Sekarang lapu-lapu. Ini kayaknya ada sinyal kalau nanti EXP dari Onyx akan menuju kepada hero-hero yang bakal nge-enable Yi Xuanqin-nya. Oke. Enable Yi Xuanqin-nya. Ini juga bisa kita bilang kondisi dari tim Onyx dengan Popheus ini ngebuat Skylar-nya akan free hit loh. Free hit atau enggaknya Skylar menurut gue bukan cuma tergantung dari Popheus sih, tergantung dari Gatot Kaca juga nanti. EOG-nya Gatot Kaca itu bisa dilempar ke Zaman Force sehingga ya di Zaman Force nggak akan ada yang berani ngelawan Harit-nya lah. Ditambah sekarang 2 pick dari RRQ, mereka butuh burst damage gak sih, Be? Iya, mereka sangat butuh burst damage karena Kalea di sini nggak bakal bisa nge-damage sendirian. Mungkin akan ada Varsnya yang akan kita lihat dan Blue Gear. Oke, mereka pengen nge-lock ke arah Popheus-nya. Kalau ini last pick-nya ke arah Valentina, ini Kalea-nya bakal minim banget dari segi damage. Sementara Onyx, mereka punya damage loh dari Yi Xuanqin, dari Harit. Tapi kalau misalkan nanti jawabannya adalah Varsya, berarti di sini Onyx akan mencoba untuk bermain dengan jarak. Mereka akan bermain dengan plan nih yang lebih matang lagi. Karena jujur ini Glue Kalea bener-bener pengen ngunci banget Popheus. Benar, gue suka banget sih glue-nya. Gue suka banget ini pick dari glue-nya, Lim. Ditambah lagi karena glue-nya ini secara nggak langsung belakangnya jadi lebih bebas dari Rins-nya, Lim. Itu dia sekarang ada damage ya dari Onyx. Mereka punya damage yang lebih banyak karena sistem RRQ itu adalah late game. Dia punya Swift Trinity, dia punya DPS yang pasti juga dari Rins. Intinya ini masih dengan konsep yang nggak beda jauh, Be. Itu high ground defense loh dari RRQ. Ya udah pasti ya, Moskov dan juga Yves. Berarti tentunya RRQ nggak perlu buru-buru untuk memenangkan early game-nya karena Onyx yang mungkin bakal leading dari early game-nya. Tapi ingat, pokoknya Kalea dan Glue ini, seberapa banyak mereka akan mengganggu Lutfi itu yang harus kita perhatikan. Karena kalau Lutfi tidak diganggu, menandakan kalau ini Onyx bakal lagi-lagi
mungkin total domination. Oke, Royal Derby. Sang Raja dari segala raja masih memiliki satu kesempatan untuk membawa ke game yang ketiga. Sedangkan sebaliknya Sang Raja Langit tinggal hanya mendapatkan satu game lagi untuk memenangkan Royal Derby ke-37 ini. Bapuka, Sang Raja, balikan keadaan dan menuju ke game ketiga, atau Sang Raja Langit tetap mendominasi tanpa bisa tergoyang di atas awan. Let's go to the lane after. Oke, dan ini membuktikan juga ya, dari game rate-nya Onyx tuh, jangan gampang match dulu deh, game rate-nya dulu deh. Ini belum putus sampai sekarang, bahkan di area mid lane, Sans dia udah level 2. Ini mid cut ngeri-ngeri banget ya. Ya udah pasti ya, pengen bener-bener menguasai dari segi pop damage. Tapi ya ini wajar gak sih Lim? Karena kita tahu sendiri Kalea powerful banget dengan efek heal-nya. Makanya ketika untuk mempertahankan bagaimana battle spell dan juga adu poke damage, kayak sama-sama gak mau kalah. Sementara di bagian gold lane cuma bagian bagaimana cara freeze minion aja. Jadi gak terlalu yang mungkin kita bisa highlight banyak. Dan untuk sekarang ini dia secepat mungkin. Araki pengen banget rotasi biar nanti mereka nggak kalah dari efek kejutan ketika ada di bush. Wow, lihat one man situation di arah top lane. Kali ini Dairen bisa dibilang masih mengungguli, tapi asalkan kondisinya jangan sampai Lutfi-nya ini punya level lebih unggul dibanding Dairen. Kalau bisa sama-sama level 4, nggak ada yang terzoning. Kalau Dairen masih mau bisa keep up di saat turtle yang pertama nanti. Oke, bahkan ini lihat team fight-nya nih. Di turtle pertama gue bakal condong sedikit ke arah Onyx ya, dimana memang dia punya damage yang lebih instan lah. Tapi kalau area dimenangin RRQ, makanya mereka semua punya keuntungan masing-masing, Be. Iya, apalagi ada SOD ya, damage tambahan walaupun mungkin nggak perlu hadir untuk turtle yang pertama. Tapi yang seperti kita sering lihat, SOD minimal nancap, dapetin assist itu udah membantu banget ekonomi bagi para gold laner, apalagi yang bawa Moskov kayak gini. Menang emblem lagi nih. Oke, menang emblem tapi lihat Sans berani untuk melakukan poking. Dan ingat kondisi dari Skylar membalikan kembali keadaan atas Toy. One man situation dari bottom lane. Zunes dengan Hayabusanya coba untuk mendapatkan turtle pertama ini adalah salah satu keputusan yang cukup tepat untuk melakukan kontes karena dia belajar dari game sebelumnya. Mereka kehilangan turtle cukup banyak dan bahkan balik ke arah belakang langsung shadow kill. Belum dikeluarkan. Zunes masih dapat terburu-buru dan bahkan Zunes mendapatkan satu turtle dengan sangat manis. Dia benar tidak mau mengulangi kesalahan dari game yang pertama. Langsung flicker tadi dari Lutfi ya, karena target utamanya tadi memanglah di Lutfi. Sekarang turtle yang didapatkan RRQ ini membuat dari gold lane akan ada XP different lagi. Skylar seharusnya agak sedikit tertinggal. Ya udah pasti ya, tapi Lutfi yang tidak ditumbangkan ini sebenarnya udah bagus banget loh buat Onyx. Tapi apa ya? Shadow kill! One last hit! Kairis to survive terdapat di saat tidak akan meninggalkan itu saja. Dan Tyrant kalau mengambil sangat baik menutup jalan dari saat untuk bisa mendapatkan poin kill atas Zunes. Karena kuat Shadow tidak ada lagi. Untungnya hanya sampai di situ. Hampir saja Kairi termakan. Permainan dari tim RRQ mencoba untuk mendominasi one by one situation di arah bottom lane. Skylar versus Toy. Tapi Toy jangan lupakan, Skylar masih punya damage yang besar dengan zaman force-nya. Gak boleh terburu-buru. Dan tiga pemain is coming. Skylar versus everybody. Antara Purify. Gak akan mendapatkan dan itu yang malah termakan. Purify save the day untuk Skylar. Selamat lagi Skylar. Dan rotasi. Oke, selamat rotasi terjadi dan Toy menjadi korban jiwa. Keganasan dari Onyx membalaskan atas rotasi yang mereka lakukan. Kayaknya kalau Reed sama Zunes masih mau lebih. Kalau bukan poin kill, peran Skylar tidak dibalikin. Lihat Skylar, dia udah bertahan. Dia balikin Shadow kill. One last hit. Tempatkan satu Shadow-nya gak melakukan nada unbreakable. Malah satu momentum yang dibalikin mereka kehilangan Zunes. Itu dia, kalau targetnya bukan Skylar itu udah rugi. Tapi kalau dia nyumbang lebih rugi lagi. Menunjukkan kelasnya Prince Skylar yang gak gampang tumbang. Ini Skylar rasa kameramen ini, Be. Wah udah pasti ya, dia benar-benar selamat di momen yang tepat. Ada Revitalize di sana sebagai penyelamatnya, Unbreakable juga. Shadow Kill-nya untungnya terbagi sebagai, tadi mungkin ada banyak minion tapi EOG hanya untuk mengusir di bagian top lane dan setup lagi buat Onyx. Mereka udah mendapatkan satu turtle ship dari Kairi, ini sinyal perang. Untuk tetap dengan dominasi yang belum bisa terelakkan, Onyx akan menuju ke 2000 gold. Dan ini bakal jadi setup yang lumayan panjang sebetulnya. Kondisi Retribution sama-sama ready dan akan satu kontes. Kiboy masuk terlalu dalam, tapi langsung ada flicker dari Sans. Oh no, ini flicker dari Lutfi ternyata.
Dan dia langsung bergeser ke belakang, sudah siap tumbang. Luffy versus Body saat langsung dipasang stiker dan membuat Prince tumbang tergeletak tak berdaya. Lepaskan dari tim Onyx, mereka kembali tidak akan kehilangan turtle-nya. No perfect turtle untuk siapapun untuk kali ini. Dairen harus mundur ke belakang, ingat Kairi is coming. Dairen kalau dia masuk lebih dalam lagi berbahaya, ternyata Kairi tidak mau tinggal diam, Kairi mau lebih. Sudah kumpulin di atas Dairen di sana nampaknya. Wah ini harus reset dulu sih, RRQ mereka cuma 1 kill loh Be. Tapi tempo mereka nggak turun-turun sama sekali. Ya, seperti yang udah aku mention tadi kan, kalau misalkan dari bottom lane-nya aja menang, overextend team fight-nya udah menguntungkan buat Onyx, mereka nggak bakal menghentikan gerakan tersebut. Gak cuma 2000 gold, ternyata 4000 gold sekarang keuntungannya. Dan Keyboy mau buat di engage. Bukan di shadow kill? Enggak kayaknya. Dan ini bener-bener banyak banget yang terjadi. Tapi jujur Lim, bener yang kayak lu bilang, RRQ bener-bener kehilangan momentum dan temponya. Onyx yang sekarang pegang kendali team fight-nya udah mulai menuju ke 5000 gold lead. Turtle yang ketiga, aku rasa kalaupun emang dibiarkan untuk Onyx, ini bakal makin mendominasi. Tapi kalau RRQ ambil pun gak bakal menghentikan dominasi dari Onyx sekarang. Ido gak boleh termakan sih. Ido kalau termakan bahkan kali ini Ido posisinya gak punya flicker dan gak ada jalan untuk pulang. Lihat dibuka visionnya, dimakan informasi yang sangat valid, tidak ada flicker yang dimiliki dari Ido. Itu membuat satu statement bold untuk tim Onyx, makan. Ya, bahkan kayak lihat zoningnya tadi Sans hanya mengeluarkan Hydra Strike-nya aja untuk connect ke arah Toy. Dan siapapun bisa dimakan sekarang. Kairi 302. Hunter Strike langsung ke Blade of Despair. Ini kalah hampir 1000 gold loh dari ke jungle-nya, Be. Ya udah pasti ya, dan Lutfi yang kita ekspektasikan dari awal ada Glue, ada Kalea. Ini mungkin minimal banget nih ya, tumbangnya 5. Lihat point death-nya, dia 0. Dan dia sekarang udah punya Black Ash Shield. Dia akan menuju ke arah Dominance Ice. Dan semakin sulit lagi untuk ditumbangkan karena Idok sudah tumbang 3 kali. Dengan metode pick off yang sama kayaknya nggak bakal berfungsi 100% karena ingat di sini RRQ tidak membawakan Kalea dan Beatrix, tapi mereka membawakan Kalea bersama dengan Moskow. Butuh scaling banget, butuh late game banget, dan 5000 gold tidak akan berhenti untuk snowballing. Onyx menuju ke turtle yang ketiga. Langsung setup. Oke, turtle yang ketiga kali ini. Walaupun tidak ada perfect turtle untuk kedua tim, tapi kembali lagi turtle sangat penting untuk di match Royal Derby dari game yang pertama. Mereka tidak mau kehilangan kembali turtle-nya, langsung ada vision yang terbuka sangat jelas. Hidup gak bisa masuk lebih dalam lagi dan melepaskan, mengikhlaskan turtle yang ketiga. Untuk tim Onyx 5900 gold makin melambung jauh lebih tinggi lagi. Dairen, Dairen! Instant damage langsung tidak bisa dipedut kembali dan pengabar masuk dan tim Onyx mereka mulai masuk langsung ada status Tsunami Slave. Tapi nampaknya Keyboy, itu dia yang sudah kita bicarakan. Tsunami Slave hanya akan berputar dengan avatar Gadia, that's it. Range yang dapetin purple-nya, tapi ya seenggaknya bukan dari Onyx ya yang dapetin buff. Sekarang Keyboy, dia tahu tugasnya Be, dia cuma maju ke depan buat ngebuang dari Tsunami Slam. Ya screening, revitalize, abis itu EOG dan Sans di belakang tidak terdeteksi Lim. Tidak terdeteksi. Sama sekali. Masalahnya kalau tidak terdeteksi, Lupis sayang sekali dan mengambil masalah Kairi langsung eksekusi Risk karena cara untuk pulang. Untungnya Sans itu kalau misalnya nggak miss, Idok bisa jadi poin kill tambahan juga loh. Untung sekali miss. Iya, tapi Sans sudah kembali ya. Udah gila lagi dia gue lihat-lihat, udah terbang ke depan, recall doang mundur lagi. Tapi pressure itu yang sangat-sangat tidak akan lepas sama sekali. Dan Onyx Skylar. Oke, Skylar mampukah dia bertahan? Skylar sensitif pribadi tapi balik lagi dengan kondisi di setup oleh Keyboy, ditutup, deny rotasi. Ingat, mungkin nggak terlalu banyak yang aware tentang deny rotasi. Kenapa sungai itu selalu harus kita pegang? Kenapa sungai itu harus terlalu terlihat rotasinya? Supaya menutup jalan seperti Skylar ini. Betul sekali, apalagi ditambah dengan adanya Mountain Shocker dari Kairi ya. Itu bener-bener anti-gank banget, paket lengkap banget dari Onyx. Dan di bagian mid lane, Skylar sudah mulai grouping. Ini akan menjadi sinyal, apalagi 30 detik selanjutnya nih kita lihat 20 bahkan akan ada Lord. Dan udah Mountain Shocker, Onyx akan mencari target untuk bisa menguasai area sungai di bagian top lane. Oke, ke top lane, dia Nunes sekalipun masuk dia hanya menyentor ke arah nyawa. Retribution telah dikeluarkan, informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Lihat mundur ke arah belakang Dairen, harusnya nggak boleh masuk lebih dalam lagi karena Lord muncul. Karena Toy masih belum memiliki power yang cukup, Profesornya juga Lim. Itu dia lagi-lagi ya. Sans masih sebagai zoning out terkuat nih dari Onyx. Free dari Lord ya, nggak bakal ada kontes juga. SOD ya hanya ngebuka vision doang, tapi 7000 gold gue rasa nggak akan pernah
Toy terpikirkan untuk masuk ke daerah tadi. Iya, itu namanya penyakit Moskov gila ya kalau dia sampai loncat ke dalam sana. Toy butuh farming banget buat sekarang. Terlihat dari 7.800 gold lead, Onyx benar-benar tidak terhentikan. Dan Suns dengan KDA-nya 305, Lutfi 106, siapapun yang melakukan setup, seolah ini benar-benar oke. Line up-nya udah Lihat kuat. Skylar, banget. dia mainin zaman force-nya. Dia mau memastikan kalau dia masih punya satu absorb damage tanpa dilindungi. Dan Tyrant masih mau orbit karena Skylar akhirnya Skylar termakan. Tapi tidak bisa tinggal diam. Perpasukan dari tim Onyx terkena shutdown. All in, commit terhadap ke arah seorang Skylar. Oke. Skylar tadi bisa selamat. Dia mainkan absorb damage-nya, tapi sayang sekali dengan over commit terhadap Skylar. Ini menandakan mereka tidak bisa mempertahankan base mereka dengan full power. Oke, tapi terlalu jauh sih tadi gue bilang juga Skylar-nya. Sebentar, oh terus kan? Oke, Tsunami Slam, Purify berhasil membuat Suns selamat. Only defense ini kali ini satu-satunya yang bisa dipecahkan. Udah dead shift sampai di situ. Regenerasi menuju ke arah Perminian masih bergerak di 3 lane yang berbeda, Lin. Ya. Tapi lihat zona yang dikuasai oleh Onyx ini susah banget loh untuk diambil alih sama RRQ. Ngebuka jungle mereka sendiri. Kayaknya perlu 4-5 orang sekarang, Be. Ya karena backupnya cepet gak sih, ada AOG dari Keyboy. Keyboy tinggal bermain di area bush dan area river aja. Dia bisa datang dengan AOG. Sisanya itu bener-bener nempel, lengket banget berempat Lim. Dan untuk memisahkannya butuh Lord seperti tadi karena emang Skylar lagi gak punya penjagaan. Oke. Sekarang untuk mengejar ketertinggalan gold butuh effort dari RRQ. Lihat Zunesh. Farming sedikit diganggu, bener-bener di-freeze minionnya. Tapi itu lihat, Be. Enchanted Talisman dan Warrior Boots. Dari Skylar, ini dia Harit dengan tipe yang sedikit berbeda ya. Dia punya defensif dari physical defense yang lebih kuat. Bukan pakai Starlium, tapi pakai Enchanted Talisman. Iya. Cooldown yang paling tepatnya 35% yang dibutuhkan ya oleh semua pemain Harit. Sehingga dengan mendapatkan 35% cooldown reaction itu cukup banget. Dan pertama karena lawannya adalah Moskov, jadi dia butuh banget sepatu untuk mempertahankan dirinya. Dan sekarang 50 detik menuju ke area dari Lord selanjutnya. Sudah pasti Onyx akan melakukan setup di area bush bawah. Tinggal menunggu siapa yang melakukan kesalahan buat sekarang dari RRQ. Siapa yang akan masuk ke dalam area bush yang seharusnya tidak mereka masuki perlahan-lahan di sini. Iya. Akan pelan sebenarnya temponya sampai ke Lord yang muncul. Karena Onyx juga hanya bisa ngasih pressure mereka dari kehadiran aja nih. Tapi Mountain Shocker, ini dia mode hunting seperti dari Onyx. Ya, mereka nggak mau ngelapasin ke arah Purple Buff untuk sosok seorang Sunes. Dia ingin mendapatkan semua buff-nya di tangan dari Skylar ataupun dari Kairi. Udah that's it. Mau nantinya akan ada ultimate lagi untuk Kairi ketika di arah Lord, itu udah urusan belakang. Setidaknya memastikan Sunes tidak bisa dive in dive out dengan lancar, itu tujuan utama mereka. Nah, bisa. Tapi lihat dari RRQ nih, ini juga menjadi satu hal yang lumayan positif loh. Mereka kalah 7.000 gold, tapi mereka bisa menghindari tim fight sedemikian rupa. Hingga goldnya ini stuck. Seenggaknya dia coba untuk tetap farming di bagian atas dan Lordnya bahkan masih mau coba di kontes. Ya, walaupun cuma nanti adanya Moskov, tapi di pasangan Kairi juga bisa menahan damage yang terlalu besar. Burst damage dari Skylar dan juga kawan-kawan membuat para pasukan dari tim RRQ hampir aja Spell of Destruction mendapatkan satu Lord. Tapi itu dia, Dewi Fortuna masih berada di retribution dari seorang Kairi. Membuat RRQ kali ini hampir aja mendapatkan nafas tambahan, tapi tidak bisa. Sayang sekali nih. Oke. Reset kembali. Sekarang kita bahas soal high ground defense, B. 2 high ground defense dari RRQ. Nah ini dia, 2 high groundnya kayaknya bakal di-dive abis-abisan sama Lutfi. Dia ada di Flicker, dia ada Winter dan Toy. Oh, Flicker, ini berbahaya. Menampakkan di depan sana dari Skylar melihat ada Sumes. Apakah bakal bisa berkonik untuk ke arah belakang jalan kaki. Sumes gak boleh masuk lebih dalam. Bahkan Skylar berani banget menantang keributan depan sana sehingga Lord bahkan belum sampai ke arah base turret. Wah, Trilane push ini bisa berjalan dengan cukup baik loh. Tapi ya, untung dari RRQ sekarang nggak ada korban dan full power dari RRQ. Let's see, mampukah mereka untuk bertahan? Oke, mampukah mereka bertahan? Karena Lutfi versus everybody akan memaksa menuju ke arah Diar Plaza. Dan Diar bottom lane, Toy mencoba untuk melakukan clear minion. Tidak satu turret mereka coba selamatkan. Tapi sayang sekali Super Minion masih bergerak di arah top lane. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Vision yang cukup jauh. Sunes bahkan mau coba untuk clear minion, nggak mampu. Nggak dikasih sama Kairi untuk mendekat ke arah minion. Di-freeze begitu saja jalannya Idok. Mangsa ke dalam, dapatkan satu bomba kill atas Lutfi. Setidaknya satu bomba kill yang sangat mahal. Distraction backline sudah diganggu dan tidak ada lagi. Dan masih coba.
Order Manipulation for Revive. Sekarang bisa cuma di belakang Toy. Langsung melakukan satu momen kill jatuh terjadi dapatkan. Kyrie one power situation. Dengan level yang lebih unggul. Yang tadinya sekarang disamakan. Tapi goldnya tetap gak bisa sama, Lim. Wow, itu. Level yang unggul. Gold yang jauh banget. Dan walaupun levelnya sama, tapi goldnya udah gak bisa. Itu yang gue maksud tuh, RRQ. Mereka under 10.000 gold masih bisa nahan, masih bisa defense, Be. Ya, tapi semuanya berdampak karena Lutfi emang terlalu dive di sini. Di dalam area base turret. Dan dalam keadaan 4 melawan 5, aku lebih kagetnya. Yang dimana mereka benar-benar bisa menemukan satu celah untuk men-shutdown Suns. Dan Toy mendapatkan poin tersebut. Snowball mulai didapatkan, tapi ingat Lim, 9.000 gold ini bakal susah banget sebenarnya untuk di comeback. Selama pressure-nya masih sama, selama mungkin metode dari Onyx-nya untuk memberikan map pressure-nya masih sama, aku rasa RRQ bener-bener cuma nungguin Lutfi yang kayak tadi melakukan kesalahan dan baru mereka tim fight-nya 5 lawan 4. Iya. Mungkin akan turun lagi temponya. Mereka nggak akan buru-buru lagi ya dari keduanya. Walaupun 9.000 gold bisa diakui RRQ, mereka tetap benar-benar bisa menjaga posisinya dengan baik, memancing adanya misplay. Dan jangan salah loh, kalau lihat kali ini nih yang diambil nanti mungkin di kontes sama RRQ dan RRQ yang dapat, ini momen bisa kebalik ya. Setuju, ingat ini Moskov late game. Kita tahu sendiri juga ada Yves. High ground defense-nya sangat kuat sekali. Dan emang bagaimana caranya Onyx untuk tetap mendapatkan Lord ini, itu yang bakal kita lihat perlahan-lahan karena lihat Idok yang bener-bener udah mulai screening di bagian area sungai. Dan berbeda sama Kiboy yang kayaknya bermain dari belakang. Wah. Oke, bermain dari belakang langsung menangkap Kartoy. Terperangkap di depan sana, untungnya masih punya flicker untuk mundur ke belakang. Hati-hati Kiboy bermain dengan flanking, itu muternya memang jauh banget. Tapi nampaknya Kiboy, dia mencoba untuk mendapatkan satu momen ke dalam. Unbreakable, Bapak Suret terperangkap di depan sana. Apa terus kalian? Terus masih ada Kiboy, everybody, tapi Kyrie tidak akan meninggalkan Kiboy di depan sana sendiri. Luffy is coming. Satu momen mendapatkan gak ada di depan sana, tapi Toy gak ada flicker kembali. Sama Sport dan Tyler menutup jalan dari Toy. Walasin Kyrie, nampaknya hampir saja ditumbang, tapi dengan immortality, presiden yang dimiliki, membuat dirinya masih bisa selamat. 3 tumbang, di depan mata aja ada Iris, di depan mata aja ada Idok. Apakah mereka mempertahankan base turret mereka? Ini bencana. Real Derby, clear minion Suns, hilangkan distract sama Post-Pop sekarang PSK bila mau terjadi. Tempakan, ini bencana. Clear. Memperhatikan dari tim Onyx, mereka di clear begitu saja, tidak terlalu terburu-buru dan membuat Onyx kali ini harus ada yang kedua, tapi nggak akan bisa mampu karena Toy is coming. Tidak semudah itu untuk menumbangkan RRQ. Zunes kembali ke lane of down dan kali ini Onyx diusir mundur. Oke, Wah, diusir mundur. masih bisa dipertahankan ternyata ya. Ini benar-benar intens banget dan targetnya adalah minion. Jadi wajar kalau masih bisa dipertahankan. SOD hanya memberikan informasi dan Lord kayaknya bakal tetap didapatkan sama Onyx. Ya, Sang Raja masih bertahan. Tapi nampaknya Toy di depan sana masuk lebih dalam lagi. Kiboy udah memprediksi dan itu dia Toy. Kertas sudah. What the retribution from Sunes. Berhasil menyelamatkan Lord, tapi nampaknya mereka harus hilang di depan sana. Sunes, what a retribution. Berhasil membuat RRQ Sang Raja dan segala raja memiliki nafas. Wah, ini aura comebacknya mulai kecium nih, Be. Mulai tercium aroma-aroma comeback. Karena Lord udah diambil oleh RRQ. Seperti tadi kita bahas juga kalau Lord ini untuk RRQ lumayan berbahaya. Tapi 8.000-nya tetap nggak bisa bohong. Iya. Tapi ingat juga di situ ada stance yang bakal nge-cut. Kayaknya nggak bakal menemukan siapapun juga. Agak sedikit gak bijak kalau misalkan emang mau melanjutkan team fight. Dan tadi yang sangat disayangkan menurutku adalah bagaimana Zunesh yang mendapatkan Lord tapi tidak siap dengan pertukaran item. Mungkin kalau dia bisa menukarkan item Quad Shadow-nya ready kembali, dia bisa escape sebenarnya tadi. Oke, Track mengusir mundur dari Sir Siren. Berhasil mendapatkan satu turret minus dari apa yang dimiliki Lord dari RRQ. Di kiri, karena terlalu banyak gold, terlalu banyak banget objektif netral. Tapi satu hal, nafas tambahan. Itu setidaknya membuat RRQ masih bisa bertahan di menit ke-19. Ya. Wah, bakal sampai di late game nih beda nantinya karena Onyx keunggulan gold mereka lama-lama ya itu tetap akan sama full itemnya. Max goldnya memang akan diunggulin tetap sama Onyx. Cuma ya nggak ada apapun yang different. Oh, Skylar udah ganti item, Be. Dia tahu nih ini kurang dia. damage. Betul. Dia akhirnya memanfaatkan Starlium, begitu dengan Kiboy yang sekarang udah Black Armor untuk menjawab bagaimana DPS dari Toy. Tinggal menunggu Lutfi nih.
Karena Lutfi udah punya Gargoyle Shadow. dan lihat ada yang terjebak. Gargoyle Shadow, jangan dilupakan. Sudah Gargoyle Shadow langsung aja di belakang sana. Mencoba untuk menangkap ke arah Kairi. Langsung di off distraction miss. Terbang ke target mereka sekarang Siren bermasuk ke arah Timoni. Mereka memasang ke arah backline. Dan Skylar free hit terbang menuju ke arah point. Tidak beli flicker lagi. Dan masuk ke arah Timoni. Memperang-perangkan backline. Dan Dairon untungnya masih terlalu kuat. Bayangkan kalau Dairon gak kuat dan 2 orang hilang lagi. Mereka akan tabrak abis Lost Doll. 3 flicker B yang keluar B dari RRQ. Ini sinyal untuk ngelepas lagi kayaknya di Lord selanjutnya. Oh, jangan cuma di Lord, kayaknya mereka masih mau press di bagian bottom lane. Minion juga berjalan dengan leluasa dan Kairi. Dia habis beli Queen Swings, mau team fight lagi seperti dari Onyx. Oke, karena mereka masih memiliki minion di arah bottom lane dan mid lane-nya bergerak dengan cukup lama. Para pasukan dari tim Onyx kali ini bakal coba dihantam langsung habis lane Brinker sangat toy. Gak boleh tumbang itu bakal menjadi santapan manis. Nomor para pasukan dari tim Onyx, Spin of Distraction miss. Minion memang hilang, tapi bayangkan tidak adanya Dairon sebagai badan. Toy dengan Riz, free hitter belakang, Toy versus everybody, mampukah Toy bertahan dan hilang begitu saja sekejap. Lebih mengejar base dan terjadi dan ini bencana. Gila saat berhasil membuat Riz tenggelam di base-nya. Namun beberapa pasukan dari tim Onyx